Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari swab vagina dan swab uretra. Yuk simak. Swab vagina atau pemeriksaan apus vagina artinya pengambilan sediaan seperti lendir pada daerah vagina untuk pemeriksaan sel-sel yang terkandung dalamnya dengan bantuan mikroskop. Swab vagina adalah pemeriksaan cairan pada vagina dengan usapan. Hasil usapan tersebut lalu ditambahkan dengan cairan fisiologi dan garam, lalu tunggu selama 4-5 menit. Indikasi swab vagina untuk mengambil hack vagina swab, yaitu spesimen jika seseorang itu mengalami disc atau keputihan yang berlebihan di atas abnormal. Dilakukan pada pasien-pasien yang terkena infeksi berulang seperti misalnya keputihan yang berulang atau radang panggul yang tak kunjung reda. Selanjutnya yaitu pemeriksaan uretra atau swab uretra, di mana pada umumnya pemeriksaan swab uretra merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengidentifikasikan adanya mikroorganisme atau kelainan pada uretra seperti uretritis atau infeksi kuman secara spesifik. Pemeriksaan apusan uretra dilakukan dengan pengambilan sampel cairan di genital pria untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lanjutan dengan tujuan untuk memastikan ada tidaknya bakteri atau kuman yang menyebabkan infeksi pada daerah genital pria. Selanjutnya, prinsip dari pemeriksaan. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah di mana pemeriksaan sekret vagina dan uretra dilakukan dengan pengambilan apusan vagina dan uretra pada pasien, kemudian dilakukan isolasi bakteri pada media kultur dan pewarnaan gram yang kemudian diamati di bawah mikroskop untuk mengidentifikasi bakteri yang ada sehingga dapat dilakukannya penegakan diagnosa penyakit dan penanganan yang tepat pada pasien. Tujuan dari pemeriksaan swab vagina dan uretra adalah untuk memastikan ada tidaknya infeksi jamur, bakteri, dan parasit pada vagina, dan untuk menegakkan diagnosis penyakit pada pasien. Fungsi dan tujuan swab vagina dan uretra adalah yang pertama untuk evaluasi sitohormonal, yang kedua mendiagnosis peradangan, yang ketiga identifikasi organisme penyebab peradangan, yang keempat mendiagnosis kelainan prakanker atau displasia, dan yang terakhir memantau hasil terapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyiapkan penderita swab vagina. Yang pertama itu, sapalah klien atau keluarganya dengan ramah dan perkenalkan diri Anda serta tanyakan keadaannya. Klien dipersilakan duduk. Yang kedua, berikan informasi umum pada klien atau keluarganya tentang pengambilan darah, tujuan, dan manfaat untuk keadaan klien. Yang ketiga, berikan jaminan pada klien atau keluarga tentang keamanan atau tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, berikan jaminan pada klien atau keluarga tentang kerahasiaan yang diperlukan klien. Yang kelima, jelaskan pada klien tentang hak-hak klien atau keluarganya. Misalnya, tentang hak untuk menolak tindakan pengambilan sekret pada alat kelamin tanpa kehilangan hak akan pelayanan lain. Yang terakhir, mintalah kesediaan klien untuk pengambilan genital discharge. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan untuk pemeriksaan swab vagina. Yang pertama yaitu spekulum, yang kedua tampon tang, yang ketiga lidi kaba steril, yang keempat objek gelas, yang kelima handscoon steril, yang keenam kasa steril. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja swab vagina. Yang pertama, buka kedua labia minora dengan tangan non-dominant, lakukan infeksi meatus externa dan vulva. Swab dinding vagina jarak 2 cm dari introitus untuk HVS dan jarak 1-2 cm dari untuk LVS. Menggunakan swab steril, apusan swab sebanyak 2-3 kali gulungan pada slide mikroskop tanpa terputus. Tunggu hingga apusan mengering, tutup slide, kemudian buang swab. Jika diperlukan pemeriksaan untuk kultur, gunakan swab transtub.
untuk mengambil sampel sekret vagina. Masukkan slide dan transtub dalam kantung spesimen serta label identitas pasien. Prosedur kerja swab uretra. Lakukan cuci tangan secara aseptik dan pakailah sarung tangan steril. Pasien diminta melepaskan celana yang menutupi bagian organ genitalnya dan diminta untuk tidur terlentang. Bersihkan glans genis dengan kain kasta steril dan dibasahi NaCl 0,9%. Pincet yang telah dipakai dimasukkan ke dalam baskom yang berisi klorin 0,5%. Basahi kapas lidi dengan larutan NaCl fisiologis 0,9%. Masukkan kira-kira 1 cm sambil diputar untuk membersihkan orificum, uretra eksterna, dan bagian distal dan uretra. Masukkanlah hapusan kapas lidi ketiga ini ke dalam medium hingga seluruh bagian kapas terbenam dalam medium. Tutuplah botol medium transport dengan rapat. Fiksasikan preparat hapus tepi setelah kering. Berikanlah label yang berisi data penderita. Media biarkan bakteri dan penggunaan gram. Lakukan isolasi bakteri pada media yang dapat digunakan seperti milk agar dan sop agar. Kemudian buatlah hapusan secara tipis pada kaca preparat yang telah diinfeksi. Kemudian lakukan fonogram. Setelah melakukan fonogram, amati preparat di bawah mikroskop. Kemudian setelah diamati hasil pemeriksaan di mana terdapat bakteri Neisseria gonorrhea, maka pasien positif menderita gonorrhea. Ditemukan berbentuk Pleurachus gram negatif dengan bentuk kecil dan banyak menyerupai biji kopi. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang ditularkan saat berhubungan seksual. Dalam istilah medis disebut STD, Sexual Transmitted Disease. Berdasarkan media Tir-Martin agar atau coklat agar, terdapat koloni kecil sedangkan dengan ukuran 1-4 mm, jernih keping sedikit capung. Koloni yang sangat besar, tepinya gelombang dengan warna putih kelabu, sedangkan pada NHA hidrogen subdina hasilnya negatif, yaitu tidak tumbuh, dan pada nutrien agar hasilnya juga tidak tumbuh. Tahap sederhana dalam mengidentifikasi bakteri pada sampel swab vagina yaitu menumbuhkan mikroorganisme dalam media genetik cawan bakteri. Koloni yang tumbuh pada tahap 1 merupakan koloni campuran, sehingga perlu tahap selanjutnya. Koloni yang benar-benar terpisah dari suatu kultur campuran dikarakterisasi tipe pertumbuhan atau mikroskopis. Kemudian diisolasi media miring dalam tabung reaksi. Identifikasi dilanjutkan hingga tingkat mikroskopis berdasarkan sifat-sifat tertentu yang tercantum Manual of Determinative Bacteriology. Infeksi akibat Neisseria gonorrhoeae dan Chlamydia trachomatis. Infeksi enteroseptik yang disebabkan dua organisme tersebut dapat menimbulkan gejala seperti gejala sekret vagina abnormal ataupun gejala lainnya seperti dysuria, pendarahan postkoital atau antara waktu menstruasi, dan dyspareunia, nyeri pada panggul ataupun artritis reaktif.